Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, juga Radio Roja dimanapun antum berada, termasuk para pendengar setia Radio Roja Kendari, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memujinya dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha agung. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan di dalam kajian secara online membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ya, khitabul Quran fi wasfir Rahman. Penjelasan dari Al-Quran tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Yang ini tentu saja menjadi sebab kuat seorang hamba untuk termotivasi hatinya agar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akan selalu memuji Allah, mengagungkannya dan menyanjungnya dalam semua keadaannya. Maka setelah di pertemuan yang lalu, kita membaca bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat kesempurnaannya sampai ketika dia menyebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba untuk berpegang teguh dengan agamanya, yang padahal ini merupakan kebaikan dan kemaslahatan yang kembali kepada hamba itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia adalah Al-Ghaniyyu, maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa penjelasan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang keindahan nama-nama Allah, kemahatinggian sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, ini memang yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menjadikan kuat rasa cintanya kepada Allah, pengharapannya, rasa takutnya, penyandaran hatinya, dan semua kebaikan-kebaikan lain. Oleh karena itu ini yang dijadikan mayoritas isi Al-Quran, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penyebutan dan penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan penjelasan tentang makanan, minuman, kenikmatan, pernikahan di surga. Baik, sekarang kita akan lanjut membaca penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa yashhadu min khitabihi itabahu li ahbabihi al-tafa itabin wa annahu ma'a dzalika mukilun atharatihim
ghafirun zallatihim, wa muqimun a'dzarahum, wa muslihun fasadahum, ad-dafi'u anhum, wal muhami anhum, wan nasiru lahum, wal kafilu bimasalihihim, wal munji lahum min kulli karbin, wal muwaffi lahum biwa'dih. Ya. Dan dia mempersaksikan dari firman-firman yang disebutkannya di dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana ketika Allah menyampaikan itab, teguran kepada hamba-hambanya dengan sebaik-baik teguran, selembut-lembut teguran. Kemudian bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, ketergelinciran mereka, selalu menerima udzur-udzur alasan mereka, memperbaiki kerusakan mereka, selalu membela dan menjaga mereka, selalu menurunkan pertolongan bagi mereka, selalu menjamin kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka, serta menyelamatkan mereka dari semua kesusahan. Masya Allah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran, dan kita tahu teguran ini hambalah yang paling membutuhkannya. Untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi hamba itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala turunkan teguran dengan selembut-lembut dan sebaik-baik teguran yang akan menyentuh hati hamba-hamba yang beriman untuk segera mengikuti teguran tersebut. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat atau bersikap seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang mereka terus dalam kelalaian, tidak mengambil pelajaran dari petunjuk yang Allah turunkan kepada mereka. Akhirnya hati mereka pun membatu. Dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Allah turunkan teguran yang demikian lembut kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, supaya mereka hendaknya mengambil pelajaran dari Al-Quran yang Allah turunkan, karena itulah sebaik-baik pelajaran, sebaik-baik nasihat, bahkan sebaik-baik petunjuk. Ya, teguran seperti ini, teguran yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang ditegur pun akan mudah untuk menerima. Apalagi di sini disebutkan, ya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan dan mengampuni dosa, kesalahan atau ketergelinciran hamba-hambanya. Selalu menegakkan udzur-udzur bagi mereka. Selalu memperbaiki kerusakan yang ada pada diri mereka. Ya, selalu membela mereka. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman, menjaga mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, Ghafirudz dzanbi, Maha Pengampun dosa. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan dia adalah sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang menegur hamba-hambanya yang berbuat salah. Bersamaan dengan itu dia juga yang menerima taubat dari mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wan nasiru lahum, dia yang menolong mereka, menjamin kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka, menyelamatkan mereka dari semua kesusahan. Kemudian dia yang menyempurnakan, menunaikan janjinya bagi mereka. Wa annahu waliyuhumul ladzi la waliya lahum siwahu, dan bahwasanya Allah dialah wali, pelindung atau penolong orang-orang yang beriman,
yang tidak ada penolong bagi mereka selain Allah. Ya, ini sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menolong dan membela, memang cuma Dia yang satu-satunya yang maha kuasa membela dan menolong hambanya. Tidak ada pilihan lain. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk hanya berlindung kepadanya, tidak berlindung atau tidak menjadikan makhluk sebagai tempat bersandar karena memang makhluk tidak mampu melakukan itu, ya. Dan ketika seorang hamba melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala Dialah yang tetap memberikan pengampunan kepada hambanya, memberikan hidayah kepada hamba ini untuk segera kembali kepadanya. Fahuwa maulahumul haq wa nasiruhum ala aduwihim, maka Dialah pelindung hamba-hamba yang beriman yang sebenarnya. Dialah penolong bagi mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya, musuh-musuh mereka. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yakni ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita, tapi kita lah yang butuh kepadanya. Bersamaan itu, dengan itu Dia mengajak kita untuk bersandar kepadanya, berlindung kepadanya. Dia menjanjikan orang yang berlindung kepadanya, maka Allah akan melindunginya. Orang yang menjaga agamanya, Allah akan menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah tidak butuhkan semua ini karena Dia adalah Al-Ghaniyyu, maha kaya pada zatnya. Tidak butuh dengan balasan apapun. Ya, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, padahal Allah tegaskan Dia tidak butuh kepada ibadah tersebut. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rezeki dari mereka dan aku tidak butuh mereka memberikan makan kepadaku, karena Allah tidak butuh semua itu. Dia maha kaya pada zatnya. Justru makhluklah yang diciptakan dalam keadaan fuqara, miskin, penuh dengan kelemahan, butuh kepada Allah. Seandainya Allah berpaling dari mereka, maka Allah juga tidak akan rugi. Justru mereka yang rugi. Tidak akan mengurangi kesempurnaan dan kemahamuliaannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memang adalah zat yang maha sempurna kebaikannya, maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Bersamaan dengan itu Dia tidak membutuhkan balasan dari mereka. Baik. Fa'idha syahidatil qulubu minal Qur'ani malikan 'aziman rahiman jawadan jamilan. Hada sya'nuh fa kaifa la tuhibbuhu wa tatanafasu fil qurbi minhu wa tunfiku anfasaha fit tawaddudi ilaihi. Maka jika hati manusia mempersaksikan, ya, dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran, Allah yang maha menguasai semua kerajaan langit-langit dan bumi, yang maha agung. Bersamaan dengan itu Dia maha penyayang, maha dermawan, maha indah. Sifatnya seperti ini. Dalam tegurannya, selalu dengan teguran yang sebaik-baiknya. Itu untuk kemaslahatan dan kebaikan hambanya, dan Dia tidak butuh balasan dari mereka. Seperti ini sifatnya. Maka bagaimana mungkin hati manusia tidak akan mencintainya, tidak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadanya, tidak berusaha menginfakkan, mengerahkan semua yang berharga yang dimilikinya untuk mendekatkan diri atau meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ahabba ilaihi min kulli ma siwahu. Bagaimana mungkin hati tidak akan menjadikan Allah yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wa ridahu atharu indahu min ridha kulli ma siwahu. Dan keridhaan Allah menjadi yang paling utama, yang paling diutamakan dalam dirinya dibandingkan keridhaan semua selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu ketika menjelaskan kepada kita keindahan sifat-sifat Allah, jelas tujuannya agar kita mencintai Allah, ya. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa pelajaran atau isi Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, lagi maha terpuji, ini merupakan pelajaran ilmu yang paling mulia di dalam Islam secara mutlak.
Karena hati manusia punya fitrah, mencintai keindahan. Apalagi kebaikan-kebaikan yang sempurna yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fitrah hati manusia mencintai keindahan dan selalu mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya demikian berlimpah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan agar kita membaca dan merenungkan isinya, yang itu merupakan sebaik-baik penarik kita untuk dekat dengan Allah, untuk menumbuhkan kecintaan yang kuat di hati kita kepadanya, untuk selalu bersyukurnya, memujinya dalam semua keadaan. Dan ini adalah puncak kebahagiaan dan kedudukan yang tertinggi bagi seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, inilah Al-Quran, firman Allah, yang pastinya kedudukannya sangat tinggi dan merupakan sebaik-baik petunjuk untuk menghilangkan kelalaian hati manusia, mengobati penyakit hatinya. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik sebab yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, yang dengan itu kita akan selalu berlomba-lomba mendekatkan diri kepadanya, merasakan kesejukan di hati kita ketika berzikir kepadanya, merasakan gembira ketika melakukan kebaikan, dan merasa sedih ketika melakukan keburukan. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang bergembira ketika dia melakukan kebaikan dan merasa sedih ketika melakukan keburukan, maka dia adalah seorang yang beriman. Nah, wa kaifa la talhaju bidzikrihi wa yasiru hubbuhu wa syauqu ilaihi wal unsu bihi huwa gidha'aha wa qutaha wa dawa'aha. Maka bagaimana mungkin hati manusia tidak akan selalu mengingatnya, lisannya selalu berzikir menyebutnya, dan menjadikan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepadanya, perasaan gembira ketika dekat dengannya. Inilah makanan hati yang paling utama. Inilah food, santapan bagi hati, sekaligus merupakan obat bagi penyakitnya. Subhanallah, membaca ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah gizi bagi hati, makanan bagi hati, nutrisi, penguat, sekaligus obat bagi penyakit, untuk membersihkan kotoran-kotoran penyakit yang ada di dalamnya. Maka Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, sebenar-benar penjelasan dan sebaik-baik petunjuk adalah kitabullah, serta sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Bihaitsu in faqadat dzalika fasadat wa halakat walam tantafi' bihayatihi, yang mana hati manusia kalau kehilangan hal ini, kehilangan makanannya, jauh dari obat yang menyembuhkan penyakitnya, maka hati itu akan rusak dan akan binasa dan tidak bisa mengambil manfaat dari kehidupannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, mensyariatkan berzikir kepada Allah, mensyariatkan berdoa, membaca ayat-ayatnya. Ini semua karena itulah kebutuhan yang paling besar bagi hati manusia. Inilah makanan yang paling utama, nutrisi penguat yang paling besar bagi hatinya. Inilah sekaligus merupakan obat yang membersihkan kotoran-kotoran penyakit di dalam hati tersebut, sehingga kebaikan-kebaikan akan mudah masuk dan menjadi dominan pada hati manusia, sehingga menjadi sebab kebaikan bagi semua anggota badannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada yang lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Tidak ada yang lebih besar manfaatnya bagi perbaikan hati dibandingkan ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang hak-hak Allah, keharusan beribadah kepadanya semata-mata, tentang kemahasempurnaan perbuatan-perbuatannya. Kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan, maka ini yang paling bermanfaat untuk
mengobati penyakit hati kita, membersihkan kotorannya sekaligus mengisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab kesempurnaan iman, sempurnanya ketakwaan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuknya, kemudian Allah berikan kepadanya ketakwaannya yang sebenarnya, yang hakiki. Alhamdulillah, inilah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini tentang bagaimana indahnya penjelasan di dalam Al-Quran ketika mengajak hamba untuk benar-benar mengenal Allah, mengenal kemahaindahannya, yang dengan sebab itu hamba akan selalu mencintai Allah, selalu ridho, merindukan saat-saat dekat dengannya, selalu tenang hatinya ketika berzikir kepada Allah, selalu hidup hatinya ketika kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan perkara yang paling dibutuhkan oleh orang yang beriman dalam kehidupannya di dunia ini. Barakallahu fikum, selesai pembahasan dari penjelasan tentang keindahan Khitabur Rahman, Khitabul Quran fi Wasfir Rahman, penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika menjelaskan sifat-sifat keutamaan dan kemuliaannya. Maka semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk menjadi sebab yang menguatkan dan memotivasi kebaikan dalam diri kita, utamanya menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu kecintaan kepada Allah itu merupakan ruh, ya, nyawa atau kehidupan bagi iman manusia. Maka semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya persilakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin ingin disampaikan dari para pendengar atau para pemerhati Roja TV dan Radio Roja. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz dalam pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang memasuki pasal ke-18 ya, tentang Al-Quran yang menetapkan sifat-sifat Allah yang merupakan bagian yang kedua. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum memberikan pemahaman kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya dan mengimaninya sebagaimana yang telah Allah tetapkan terhadap zatnya sendiri. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di layanan pesan singkat 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Kami buka kembali pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, di pembahasan kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan mulai pesan singkat dulu ya. Saat ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun, yang maha pemurah, maha lembut, dan maha pengasih. Namun kita sebagai makhluknya sering melakukan perbuatan maksiat di hadapannya, membuat kita malu untuk meminta kepada Allah ampunan. Apakah kita masih pantas meminta pada Allah, dan apakah Allah masih akan mengabulkan doa-doa kita, walaupun kita telah melakukan dosa? Mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat dari antum yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum dan bagi kita semua. Ya, tentu saja kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maha sempurna dan besar limpahan karunia-Nya. Bersamaan dengan itu kita selalu kurang dalam mensyukurinya, bahkan banyak berbuat kekurangan dan maksiat di hadapannya. Cuman ya, keadaan ini membuat kita malu kepada Allah. Malu di sini ya adalah yang menjadikan kita semakin tunduk kepadanya. Malu yang disebutkan diterpuji dalam Islam itu adalah rasa malu yang benar, yaitu
satu sifat yang menjadikan seseorang itu ya menjauhi sikap kurang dalam menunaikan hak orang-orang yang punya hak kepadanya. Menjauhi sifat-sifat yang buruk. Kalau dia betul malu kepada Allah, harusnya dia tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Karena kalau perkataan tadi, kita malu untuk memohon ampun kepada Allah. Apakah kita dapatkan tempat memohon ampun selain Allah? Kan tidak ada. Memang kita selalu merasa malu karena banyak kekurangan. Tapi kita mengetahui tidak ada cara untuk kembali dan untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di dalam beberapa zikir, termasuk zikir sebelum tidur ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ini juga termasuk doa yang kita baca di waktu kunut witir. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan dari kemurkaanmu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Maka teruslah kita mohon ampun kepada Allah, teruslah kita mengakui kekurangan-kekurangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada hamba-hambanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang selalu bertobat, memohon ampun dan kembali kepadanya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz, dan kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan dari telepon di 0218236543. Nah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik. Silakan. Silakan. Sudah masuk Bapak atau Ibu? Silakan. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari penelpon lainnya di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Nadia di Tangerang Selatan. Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Silakan Ibu. Pertanyaannya, kalau mengirimkan doa Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu termasuk bid'ah atau bisa diterima oleh yang sudah meninggal, Ustaz? Lalu bila yang meninggal itu anak yang masih kecil, masih bayi, anak saya, itu apakah didoakan atau sebaiknya nggak usah didoain karena yang saya tahu sudah pasti dijamin surga? Ustaz, ya. Nah, terima kasih Nadia, Ibu Nadia atas pertanyaannya, dan cukup situ saja. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu Nadia tadi ya, di Tangerang Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, untuk mengirim bacaan surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka yang kita ketahui dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tidak pernah melakukan hal ini karena memang ini tidak akan sampai kepada orang tersebut. Ya, karena kalau seandainya ini kebaikan pasti akan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran, ataupun juga oleh para sahabat yang mengikuti petunjuk beliau dengan kebaikan sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam itu amal-amal yang dikerjakan oleh manusia itulah yang akan bermanfaat untuk dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang diusahakannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ya di surat An-Najm, beliau bahkan menjelaskan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya tidak akan sampai kiriman bacaan Al-Quran, Al-Fatihah atau apapun kepada mayit, kecuali yang akan sampai itu adalah
apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab amalan seseorang tidak terputus meskipun dia meninggal dunia. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 arah. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir, ya, sedekah misalnya membangun masjid yang kemudian terus digunakan masjid tersebut. Orang yang menyumbangkan mushaf Al-Quran terus dibaca, maka ini terus mengalir pahalanya selama diamalkan apa yang disumbangkannya tersebut. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Orang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, kemudian orang yang menjadi muridnya terus mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lain. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada pengajar yang pertama kali. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Anak soleh ini amal-amal kebaikannya sampai kepada orang tuanya karena anak merupakan bagian dari usaha orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anak itu termasuk usaha dari orang tuanya. Maka untuk yang pengecualian 3 hal ini, inilah yang akan sampai dari amal-amal manusia. Kalau kita pernah mengajarkan, ya, orang-orang, anak-anak misalnya, apalagi anak kita sendiri, bacaan Al-Quran yang benar, bacaan kebaikan-kebaikan, zikir dan yang lainnya, kemudian diamalkan, maka terus akan sampai kepada orang yang mengajarkannya. Oleh karena itu di dalam Islam ini, yang paling banyak mendapatkan pahala dari umatnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam kepada kita. Otomatis akan sampai kepada beliau, tidak perlu dikirim. Karena ini adalah usaha dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajarkan kebaikan kepada umatnya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian untuk anak-anak sendiri kita tahu betul seperti yang ibu katakan tadi, bahwa anak-anak itu adalah sudah pasti dijamin masuk surga, ya. Jangankan anaknya orang yang Muslim, anaknya orang kafir yang meninggal belum balik saja, itu pendapat yang terkuat adalah dia tetap masuk surga karena belum kena noda dosa, karena belum kena perbuatan-perbuatan dosa selama dia belum mencapai usia balik. Maka demikian pula anaknya orang yang beriman. Maka yang kita lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, mendoakan agar kebaikan-kebaikan dari anak yang mendahului kita tersebut bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita, bisa menjadi sebab ya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mendapatkan kebaikan dan bisa berkumpul dengan keluarga kita tersebut di dalam surganya. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ibu Nadia. Kita angkat pertanyaan berikutnya oleh telepon kembali Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Aisyah dari Purwakarta. Ya, silakan Ummu Aisyah. Ya, Afwan, keluar sedikit dari tema yang dijelaskan oleh Ustadz. Ustadz, begini kan beberapa baik. Duduk di antara dua sujud itu ada beberapa. Nah, apakah boleh dibaca lebih dari satu bacaan dalam satu kali sholat? Itu saja Ustadz. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ummu Aisyah tadi ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, penjagaan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, barakallahu fikum, pertanyaannya tadi, bacaan duduk di antara dua sujud, ini juga termasuk bacaan waktu sujud, waktu ruku, itu kan bermacam-macam disebutkan di dalam hadis yang sahih. Untuk duduk di antara dua sujud ada yang ya Rabbighfirli saja bisa.
kemudian Rabbik firli warhamni wajiburni dan seterusnya ya, ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan apakah boleh kita membaca lebih dari satu kali ya, atau kita membaca menggabungkan beberapa zikir tersebut ya. Tentu ini pertanyaan yang memang benar ya, karena kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat, maka gerakan atau waktu ya, lamanya beliau dari satu rukun ke rukun yang lainnya itu hampir sama. Otomatis kalau orang misalnya membaca di surat Al-Fatihah, waktu berdiri setelah Al-Fatihah panjang, maka mesti nantinya rukunya akan panjang. Karena hampir sama dengan waktu berdirinya. Nanti i'tidalnya juga akan panjang. Seterusnya ya, pelaksanaan rukun-rukun yang lain dalam sholat itu juga akan panjang. Maka tidak akan cukup ketika hanya dibaca 1 kali atau 3 kali, mesti akan lebih. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat ya, ada dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika memperhatikan sholat dari tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz, yang dia katakan ini yang paling dekat sholatnya dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dihitung dia membaca tasbih di dalam sujudnya itu 10 kali. Artinya ya, ini memang butuh untuk kita baca dengan bacaan yang panjang agar bisa panjang sebagaimana ya yang dikatakan di dalam hadis tadi, itu hampir sama antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Baik. Jadi bagaimana misalnya tadi dulu di antara 2 sujud, apakah kita boleh membaca lebih dari 1 zikir atau kita mengulang ya? Maka ada sebagian ulama yang membolehkan kita membaca beberapa zikir sekaligus, yang penting itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca zikir ini kemudian zikir yang lain, ya. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ada juga sebagian ulama yang menyebutkan lebih bagus diulang. Zikir tersebut kita ulang berkali-kali, bahkan bisa lebih dari 3 kali sesuai dengan panjang yang kita perhitungkan akan dekat dengan panjangnya rukun-rukun yang lain. Dan pendapat kedua ini yang cenderung dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sifatus Salatin Nabi. Ya, jadi ibu kita ulang zikir tersebut berkali-kali sesuai dengan panjang yang kita inginkan, yang kita sesuaikan dengan panjang waktu melakukan gerakan-gerakan yang lain, ya. Jadi antara menggabungkan satu zikir dengan zikir yang lain dengan mengulangi, maka menurut Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengulang-ulanginya meskipun sampai beberapa kali. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Sudiono dari Cibinong, Bogor. Pak Sudiono di Cibinong, Bogor. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Cibinong, Bogor, Bapak. Baik, Bapak mohon maaf, Bapak tolong kecilkan terlebih dahulu masalah televisinya Pak, biar Bapak tidak menyimak 2 kali karena agak delay ketika mendengar lewat televisi. Jadi Bapak kecilkan salah televisinya, cukup menyimak lewat telepon saja Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz, bisa ketemu dengan Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Allah. Amin. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa di surat Ali Imran itu berulang-ulang kali disebutkan wahai orang-orang yang beriman? Mohon tausiahnya Pak Ustadz, itu sampai 8 kali diulang itu wahai orang-orang yang beriman. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudiono, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat dari Bapak yang ada di Cibinong tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan senantiasa bagi beliau, memudahkan keimanan yang benar bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik itu di surat Ali Imran maupun di surat-surat yang lain. Ya, tentu ini adalah sebagai panggilan yang setelah itu menjadikan orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, ya, pasti bersiap-siap karena setelah itu mesti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala
tujukan agar kita bersegera melakukannya, atau ada peringatan tentang keburukan yang harusnya kita berusaha meninggalkan dan menjauhinya. Dipanggil kita dengan keimanan, karena memang hanya orang-orang yang beriman yang bisa memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman itulah yang menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau peringatannya untuk kita menjauhinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat lain, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat. Maka panggilan ini, ya, panggilan yang benar-benar ditujukan bagi orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, dan mereka lah yang akan bisa mengambil pelajaran dari kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan menjauhi keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, ya, kita tahu Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, ya. Maka orang-orang yang berimanlah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari petunjuk Al-Quran, karena keimanan mereka menjadi sebab mereka akan mudah untuk menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kebaikan, dan mudah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan saat penelpon kembali, kita akan angkat penelpon kembali Ustaz dari pertanyaan berikutnya. Silakan untuk Anda yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari hamba Allah Tangerang Selatan, Ustaz. Baik, dengan hamba Allah di Tangerang Selatan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Mau tanya ya, doa-doa sebelum salam di sholat fardu, kayak doa yang 4, terus yang doa setelah sholat setelah salam, ya istighfar 3 kali itu bisa dipakai di sholat sunnah nggak, Ustaz? Ya, itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang ada di Tangsel tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, taufik dan keberkahannya bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk doa-doa yang disebutkan tadi, ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan satu kaidah dasar, hukum asalnya, apa yang dikerjakan di sholat yang wajib itu juga boleh dikerjakan di sholat yang sunnah, kecuali kalau ada dalil. Ada dalil yang menyebutkan perbedaan. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada dalil, ini boleh diamalkan. Ya, maka untuk doa-doa perlindungan dari hal yang 4 tadi, ya, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka kita baca. Asalnya kita baca di sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kemudian tadi, zikir-zikir yang kita baca, ya, seperti misalnya istighfar 3 kali, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Ini ada fatwa yang saya pernah baca dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini dibaca untuk semua sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Adapun zikir-zikir yang lain, itu hanya untuk berlaku di sholat-sholat yang wajib saja, ya, karena ada dalil yang mengisyaratkan tentang hal tersebut, ya. Baik, jadi kalau untuk pelaksanaan sholatnya sendiri, pelaksanaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu tadi hukum asalnya, apa yang dilakukan di sholat yang wajib juga berlaku untuk sholat yang sunnah, kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan tentang kekhususan, begitu. Ya, jadi oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ditanyakan Ibu tadi, bacaan-bacaan tadi itu memang dibaca ketika salat yang wajib maupun salat sunnah. Apalagi tadi ada fatwa dari Syekh bin Bas yang menyebutkan bacaan istighfar tadi itu juga dibaca ketika salat yang sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita pagi hari ini. Pertanyaannya akan kami angkat dari penanya melalui chat WA Ustaz di 02819896543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan tentang doa Allah maghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah doa ini
dipanjatkan hanya kepada orang tua yang masih hidup, ataukah boleh diucapkan atau didoakan untuk orang tua yang masih hidup saat maaf Ustaz, kalau ulang, apakah doa ini hanya ditujukan kepada yang sudah meninggal, dan apakah boleh juga ditujukan kepada yang masih hidup Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara lafaz dan makna doa tadi bisa kita ucapkan untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan kepada dosa-dosa kedua orang tuaku, dan limpahkanlah rahmatmu, yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Jadi boleh kita baca untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun orang yang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu yang saya ketahui. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita adakan di kajian hari ini serta pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin.